Tahu-tahu pas gue liat pintu terlarang berdarah-darah gitu, agak kaget sih gue Kaget. Oh ya. waktu itu. Kalau Jadi jembatan itu jadi kayak metafor antara satu dunia ke dunia lain gitu ya. Film ini memang sebegitu kaya dengan detail sehingga kita enak ngebahasnya. Hey, ketemu lagi di The Talkies. ya Ya kali ini edisi sama beda. kayak ya kayaknya ini dampaknya ke semua ya, nggak cuma ke apa YouTube, tapi juga TV-TV mainstream juga udah pada gitu Pak ya. Nah, terus tentu kita juga udah tahu bahwa bioskop di sini semua tutup. Iya, Nggak ada bioskop film baru tutup. yang diputar. Tapi bukan berarti kita Nah, nggak bisa nonton nih. bagusnya streaming service di Indonesia makin kesini makin banyak pilihannya juga makin banyak, makin Ya, coba kaya. bayangin Gitulah. kalau 5 tahun yang lalu kejadian kayak gini belum kita cuma Eh, bajakan doang ya. bajakan. 5 tahun lalu, iya ya, iya ya. VCD, DVD bajakan. VCD udah nggak ada 5 tahun lalu. Dan nggak ada film Indonesia, jarang. Yang mau kita bahas adalah film-film yang kita tonton di streaming service. Tapi kita harus batasin nih, Bay. Oke. Maksudnya yang kita tonton di seminggu terakhir lah, gitu ya. Kan kita kayaknya lagi masa kayak gini, karantina kayak gini, tiap hari tuh bisa 2-3 film gitu ya nonton. Tapi kita batasin seminggu terakhir dan yang menurut kita memang kita rekomen baik film baru maupun yang lama. Menurut lo dalam seminggu terakhir film-film apa aja yang lo tonton dan lo rekomen baru Oke. maupun lama? Oke, kebetulan sebetulnya ada banyak ya sekarang streaming service. Tapi minggu kemarin beberapa hari terakhir ini deh, gue kayaknya nonton tuh filmnya Joko Anwar yang baru muncul di Netflix dari Live Like Ada Pictures. ya yang live like ya, ada 3 ya. Pintu Ada terlarang, Pintu modus Terlarang, anomali. Modus Anomali baru 2. Alida, mami ini jenis punya lah. Lucky bastard, man. Bintangnya bersinar terus. Ini kita harus akuin, Alida emang jenius. Genius nggak bakal bisa bikin dia dapat istri kayak Talida. Saya laki-laki yang paling beruntung di dunia. Karena saya bisa kumpul sama orang tua, para sahabat saya, dan terutama istri saya yang paling sempurna. Tapi gore banget ya, Bay. Maksudnya gue nonton dulu waktu di bioskop. Itu kan berarti 2009 ya. Iya, kira-kira. 2009. Gue inget gue nonton di PIM waktu itu. Di hari menjelang akhir lah waktu itu ya, menjelang akhir masa putarnya. Gue kaget kan karena waktu itu Joko Anwar kan nulis arisan, kemudian Janji Joni ya, dia ngedirect Janji Joni yang gue suka banget. Dia nulis lagi Quickie Express dan Kala ya. 2007 tuh Quickie Express dan Kala. Tahu-tahu pas gue liat Pintu Terlarang berdarah-darah gitu, agak kaget sih gue Kaget. Oh, ya. waktu itu. Kalau dari stylenya yang noir gitu mirip sama Kala memang. Dan Kala ya. sama. Jadi ini noir. Fahri ya. Ya. Agak-agak di dunia fantasi yang nggak sama dunia kita kayaknya ya. Di alternate universe, dia punya universe sendiri. Gue rekomen itu karena satu ya Joko Anwar ya. Joko Anwar sekarang udah household name lah di Indonesia. Sebagai ya film-filmnya laku ditonton orang. Dan kalau lo belum sempat nonton film lamanya dia seperti gue, contohnya gue belum sempat nonton, wajib jadi hukumnya untuk nonton filmnya Joko Anwar menurut gue ya. Filmnya sendiri sih kalau misalnya familiar dengan filmnya Joko Anwar ya sesuai ekspektasi ya. Jadi ada misterinya, ada kalau bahkan kalau nonton Gundala atau Kala gitu berasa banget nih bahwa di dunianya kayaknya dunia yang sama nih. Gua ngerasanya ya. Gua ngerasanya bukan. Jadi Joko Anwar memang dia punya dunia sendiri, termasuk misalnya kayak set rumahnya tuh kelihatan ya bangunan tua ya.
Nah, kayaknya mirip-mirip juga setnya antara Gundala sama Pintu Pintu Terlarang. Terlarang. Iya. Maksudnya di rukonya tempat klub misteriusnya itu. Buat gue betapa berdarah-darahnya film ini, yang tadi gue bilang gue kaget gitu kan ya. Tapi kemudian kalau ikutin film-filmnya Jokan setelah itu kan ya udah biasa kan. Oh ternyata memang gini stylenya dia gitu. Nah justru gue Pintu Terlarang ini di Netflix gue belum sempat lihat nih Bay, karena gue terakhir nonton di bioskop. Nah gue mau lihat yang adegan waktu di bioskop itu disensor. Oh, apa tuh? Terutama yang adegan di meja makan. Oh, ya itu ini spoiler, area spoiler ya di meja makan itu. Ya, jadi kita yaudahlah gitu ya. Nah, jadi kalau yang maksudnya ya udah di meja makan ya sudahlah. Pokoknya gue penasaran. Waktu di bioskop disensor. Kalau penasaran, silakan nonton aja di Netflix. Oke, tadi lo bilang ada 2. Yang kedua adalah Modus Anomali. Operator, what's your emergency? Hello, please help me. I don't know what happened. Please come down, sir. Could you tell me your name? Hi, honey. When are you coming home? I'm done here. I'll be home tonight. Okay. See you, love. Bye, honey. Hello? Modus Buat Anomali. gue pribadi, gue lebih suka Modus Anomali karena pertama lebih berani, dan lebih berani artinya secara konsep dia oke lah, dia memang menciptakan dunia sendiri. Kalau tadi lo bilang Pintu Terlarang itu antah berantah, Modus Anomali lebih antah berantah lagi karena populasinya orang kita berwajah Melayu tapi dialognya 100% bahasa Inggris. Setnya kan memang di hutan ya. Nah, terus pakai twist, dia bermain-main dengan timeline gitu. Nah, jadi kalau gue sih gue prefer Modus Anomali. Gue rekomen banget nih film. Itu plus ini untuk pertama kali, kalau nggak salah film pertamanya Hana Al-Rashid. Gue inget nih waktu rilis Modus Anomali ini. Jadi kayaknya 2012 ya 2012 tuh Joko Anwar mau bawa film ini kayaknya sebelum tayang di Indonesia dia memang ikut festival di Amerika ya. Makanya dia mungkin memutuskan untuk syuting dengan bahasa Inggris gitu ya. Karena mungkin dia pikir bisa memperbesar peluangnya untuk go internasional gitu filmnya. Nah, tapi yang menarik juga, entah gue lupa apa di festival film yang sama, tapi dan ke waktu yang berdekatan, ada film Indonesia juga yang ikut juga tuh di festival Amerika yang berbahasa Indonesia full dan akhirnya secara internasional tuh lebih sukses daripada Modus Anomali. Apa? Film apa? The Raid. Joko Anwar maju dengan Modus Anomali yang berbahasa Inggris. Ternyata kita nggak perlu, apalagi kalau sekarang ya kita udah bisa membuktikan bahwa kalau kayak Parasite bisa berjaya di Amerika tanpa harus berbahasa Inggris. Jadi film tuh sebetulnya nggak perlu bahasa Inggris lah untuk go internasional. Nah, gue sebetulnya agak-agak bandingin jadinya. Sehingga gue waktu itu lebih memilih nonton The Raid daripada nonton Modus Anomali. Modus Anomali, lo apalagi catatan dari lo? Kalau gue sih, gue ngelihatnya kayak apa ya, film ini agak kurang deep buat gue karena ya mungkin ini untuk fun aja sebetulnya film ini. Jadi gue sebetulnya memang nggak maksudnya deep gitu. Jadi dia bermain dengan style ya, yang mengingatkan gue pada filmnya Nolan apa, Memento. Iya. Ya, jadi kayak wah dia nggak tahu identitasnya dia siapa. Dia nggak ingat apa-apa, ya. Apa-apa terus mencari. Nah, ini mirip. Jadi gue lebih ngeliat nih filmnya kayak gimmick gitu, yang sebetulnya lebih cocok kalau gue pikir sebagai film pendek gitu. Sementara ini film panjang. Nah, gue ngerasanya sih gitu, dan gue ngerasa banyak yang janggal nih kayak abis selesai nonton nih kenapa gini, kenapa gitu ya. Mungkin emang nggak harus dipikirin ya, tapi somehow gue nggak bisa shake itu gitu. Jadi makanya gue bilang gue lebih suka Pintu Terlarang
daripada Modus Anomali. Oke, nah itu lu di Netflix. Kalau gue kebetulan film Indonesia, gue larinya ke iFlix nih. Baik. Ada apa di Netflix? Banyak nih film Indonesia. Di iFlix itu yang gue nonton dan gue rekomen, satu film yang waktu main di bioskop gue kelewat Lebaran kemarin, Hit and Run. Namanya Coki, otak sindikat narkoba terbesar di Jakarta. Data intelijen kita mengatakan, drugsnya udah mulai beredar lagi. Barang sudah disiapkan. Semua pasti sesuai jadwal. Kami polisi. Hit and Run, Joe Taslim, Tatiana Safira, Chandra Liao, sama Jeffrey Nicole. Nah itu gue keskip bukan karena gue gak kepingin, justru itu ada di list gue, cuma emang gak sempat aja. Dan ternyata bagus gitu ya. Maksudnya bahkan di atas ekspektasi gue. Ini film action komedi yang di Indonesia sub genre gini nih jarang dibikin. Biasanya kan straight action atau straight comedy, ini action komedi. Jadi ngingetin gue sama film-film Hollywood era 80-an 90-an. Apa tuh? Kayak Beverly Hills Cop, ya kayak Bad Boys. Jadi action komedi, dan di situ gue appreciate banget sama Joe Taslim. Ternyata dia sebagai comedic actor keren kan. Ya, keren. Timing komedinya tuh keren banget di situ gitu ya. Jadi gue rasa entah selama ini dia punya bakat jadi comedic actor yang kurang tergali atau gimana, pokoknya di sini dia all out nih, semua yang dia punya dikeluarin dan itu keren. Jadi sebetulnya gini, ingat gak dulu dia ada iklan Head and Shoulders yang kocak banget tuh? Lupa. Yang dia harus take berulang-ulang. Oh ya. Nah itu kan keren ya. Nah bayangin dengan kemampuan komedi kayak gitu sepanjang film di Hit and Run. Keren tuh film, actionnya juga keren. Nah, Jota kan lebih terkenal sebagai bintang action ya, karena kemampuan dirinya dia. Ada nilai plusnya juga Hit and Run kalau bagi gue. Ada pemeran wanitanya Tatiana Safira ya, aduh cantik banget di situ. Jadi sebagai eye candy kalau nonton film itu terhibur lah matanya dengan Tatiana. Jadi yang gue suka ya selain Joe Taslimnya, directionnya nih Odice Rahab, kayaknya makin kesini makin tajam ya. Gue suka banget film dia sebelumnya tuh yang Kapan Kawin. Dan skripnya juga ya, skripnya Hit and Run tuh gokil sih gitu ya. Dan bahwa lo bisa deliver line yang ada di skripnya dengan straight face aja itu udah keren. Iya, keren yang sih. Aku Bukan Taman Safari misalnya, kayak gitu ya, itu keren banget. Itu Hit and Run. Dan film kedua di iFlix yang gue rekomen adalah film favorit gue tahun lalu, Bay. Yang gue nggak bosan-bosan nonton berulang-ulang. 2 Garis Biru. Kapan jadiannya? Anaknya sopan. Kayaknya baik ya. Majuan. Aku pasti IG ya. Jangan dong. Ra. Bim. Asik banget, Bay. Gue ngelihat detail-detailnya. Jadi betapa kalau fasa darah itu kan dia misalnya ketika masih gadis, ketika dia hamil, ketika dia nikah, ketika dia jadi ibu kan dia gitu ya. Nah itu dari artnya, dari production design-nya, ketika dia menikah, props kamarnya tuh beda, gitu ya. Waktu dia masih gadis itu kan yang
K-pop idols, foto-fotonya, posternya ada di belakang semua kan. Ketika dia menikah itu hilang. Ketika dia mulai berada pada posisi dilematis yang harus melepaskan anak, harus pisah dari suaminya gitu kan ya. Pilihan-pilihan itu. Nah, itu kemudian muncullah poster yang tulisan Korea tapi isinya tulisannya tuh semangat gitu ya. Kayak gitu. Belum merhatiin sedetail itu gue. Kebetulan gue mengconvert teman gue untuk nonton film ini dan kita bahas panjang lebar setelah dia nonton. Yang bahwa adegan jembatan itu ya ketika Dara dibawa pulang ke rumah Bima karena diusir sama orang tuanya. Jadi jembatan itu jadi kayak metafor antara satu dunia ke dunia lain gitu ya. Film ini memang sebegitu kaya dengan detail sehingga kita enak ngebahasnya. Ya, jadi untuk nonton berikutnya tuh kita bisa lebih merhatiin lagi detailnya ya. Iya. Masih mau nonton lagi gitu. Nih detail-detail seperti yang lo bilang itu. Iya, oke, itu 2 garis biru dan I cannot recommend it enough film itu gitu ya. Juga adalah lagu-lagunya ya. Sangat langka di film kita ada lagu-lagu, apalagi lagu-lagu ini kan sebetulnya bukan dibuat khusus untuk film ini kan. Iya. Lagu yang sudah ada. Ya, lagu yang sudah ada. Jadi di film kita sangat langka ada lagu-lagu ya soundtrack yang begitu senyawa sama filmnya gitu, nggak bisa dilepas. Ya, itu. Oke. Sementara sampai sini dulu. Kita segera ketemu di episode berikutnya. Selamat bekerja dari rumah. Selamat nonton di rumah. Jangan lupa subscribe kita, like, komen film apa yang mau dibahas atau yang direkomend sama kamu. Tadi Bayu bilang, stay safe, and see you. Makasih.